Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Eka Saputra dari kelas A Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan hasil rangkuman saya mengenai identitas nasional. Identitas nasional terdiri dari dua suku kata, yaitu identitas dan nasional, yang dimana identitas sendiri itu memiliki arti ciri-ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang yang membuatnya berbeda dengan sesamanya. Kemudian nasional, yang dimana nasional adalah suatu identitas yang melekat pada kelompok-kelompok besar. Dalam hal ini, kelompok besar yang dimaksud adalah sebuah negara yang terikat karena kesamaan berbagai hal tertentu seperti kesamaan keinginan, cita-cita, dan tujuan, sehingga dapat disimpulkan identitas nasional adalah suatu jati diri atau kepribadian suatu bangsa yang tumbuh dan berkembang karena samaan latar belakang, budaya, cerita, dan perjuangan yang sama. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti perjuangan dalam mengusir penjajah yang kala itu sempat menjajah Indonesia, yang karena hal itulah terjadi suatu peleburan perbedaan, baik peleburan ras, agama, suku, yang membuatnya menjadi satu kesatuan, yaitu Indonesia. Menurut Ubaidillah, dalam pendidikan kewarganegaraan, Pancasila, demokrasi, HAM, dan masyarakat madani, secara umum terdapat beberapa unsur yang menjadi komponen identitas nasional. Yang pertama adalah pola perilaku atau gambaran secara umum, gambaran yang terwujud mengenai sikap perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya kebiasaan adat istiadatnya, tradisi, atau kebiasaan untuk gotong royong. Yang kedua adalah lambang-lambang, sesuatu yang menggambarkan dan menyimbolkan suatu tujuan tertentu, atau menjelaskan fungsi suatu negara. Lambang-lambang sini contohnya adalah burung garuda, bendera merah putih, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah alat-alat perlengkapan atau perangkat guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang terakhir dan yang paling penting adalah adanya sebuah tujuan yang ingin dicapai. Secara spesifik, menurut Winarno, dalam paradigma baru pendidikan kewarganegaraan panduan kuliah di perguruan tinggi, ada berbagai macam bentuk identitas nasional. Di antaranya, yang pertama itu contohnya adalah bahasa nasional. Dalam Indonesia, bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Terus bendera nasional, bendera merah putih, lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Terus seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, sampai dasar falsafah negara kita, yaitu Pancasila. Dalam pelaksanaannya tentu ada faktor-faktor tertentu yang menjadi pembentuk identitas nasional, yaitu primordial atau kesamaan atau keidentikan yang berguna untuk menyatukan masyarakat Indonesia. Kemudian faktor yang kedua adalah sakral atau kesamaan dalam hal kepercayaan seperti agama yang dianut. Yang ketiga adalah tokoh atau kepemimpinan yang juga dapat menjadi faktor pembentuk identitas nasional tersebut. Yang keempat adalah kesediaan bersatu dalam perbedaan. Dalam hal ini kesediaan bersatu dapat terjadi sesuai yang dibahas tadi, seperti perjuangan melawan penjajah. Oleh karena itu terjadi peleburan yang menciptakan satu kesatuan. Dan yang kelima adalah sejarah atau kesamaan latar belakang. Kemudian yang keenam adalah perkembangan ekonomi, dan yang terakhir adalah kelembagaan. Tanya itu dalam pendapat lain, identitas nasional terbentuk dalam dua faktor, yaitu faktor objektif. Faktor objektif di sini dimaksud adalah kesamaan geografis, ekologis, dan demografis, dan faktor subjektif seperti kesamaan historis, sosial, politik, dan kebudayaan. Oleh karena itu dapat disimpulkan identitas nasional merupakan sesuatu yang ditransmisikan dari masa lalu dan dimiliki oleh kita bersama. Karena identitas nasional itu memang sengaja dibuat dan disepakati oleh warga negara untuk menjadi identitasnya bersama. Contoh dari kesepakatan identitas yang tercipta itu seperti yang sudah dibahas tadi, yaitu seperti bahasa persatuan yang sebelumnya mungkin dapat dikatakan setiap daerah memiliki bahasanya masing-masing. Karena terjadi peleburan dan menjadi satu kesatuan, maka tercipta bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Begitupun benderanya, bendera merah putih, semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, bahkan seperti undang-undang yang menjadi dasar konstitusi bernegara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian saya akan menjelaskan pola perilaku masyarakat yang sekiranya dapat dijadikan sebagai unsur pembentuk identitas nasional.
Di sini saya mengambil pola perilaku masyarakat suku Bugis yang ada di Sulawesi Selatan, yang dimana salah satu perilaku yang menyimbolkan atau dapat dijadikan unsur pembentuk suatu identitas nasional yaitu pola perilaku suku Bugis yang mampu berkomunikasi dan menempatkan diri mereka dalam masyarakat yang multikultural. Yang dimana suku Bugis memiliki prinsip dalam berkomunikasi yaitu saling menghargai, sipakatau, saling menyayangi, siamese, jujur itu lempu, tegas yaitu geteng, dan berani yaitu warani. Tak hanya itu, suku Bugis juga memiliki tradisi yang sekiranya sangat mencerminkan identitas nasional masyarakat Indonesia, yaitu tradisi Mapalete Bola atau tradisi pindah rumah. Yang dimana dalam tradisi ini apabila ada salah satu masyarakat suku Bugis yang ingin pindah rumah, maka mereka akan memindahkan rumah mereka dari tempat satu ke tempat yang lain, yang dimana itu membutuhkan keterlibatan puluhan hingga ratusan masyarakat suku Bugis, yang dimana hal tersebut sangat mencerminkan identitas nasional masyarakat Indonesia, yaitu pola perilaku bergotong royong, yang dimana gotong royong tersebut memiliki arti yaitu mengerjakan sesuatunya secara bersama-sama dan saling membantu satu sama lain. Sehingga dapat disimpulkan melalui keragaman identitas nasional ini haruslah kita jaga dan disikapi dengan bijak, ditambah Indonesia merupakan negara yang penuh akan perbedaan. Oleh karena itu diperlukan sikap untuk menghargai satu sama lainnya. Jikalau tidak, tentu akan memicu berbagai macam konflik karena perbedaan tersebut, baik konflik karena perbedaan individu, latar belakang, kepentingan, dan berbagai macam perubahan yang mungkin akan terjadi. Sekiranya cukup, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.